Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Adi Prastiono, NIM 102, akan menjelaskan tentang riba, maisir, dan horor. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian riba. Secara bahasa berasal dari kata rabayar buah, yaitu artinya bertambah atau berkembang. Kata riba memiliki arti lebih, bertambah, dan berkembang. Sedangkan riba menurut para ulama adalah akad dengan alternatif khusus atau semua harta riba. Dan riba menurut ulama fikih adalah akad dengan alternatif khusus yang tidak dibagi dalam semua ukuran yang telah ditentukan dari ukuran yang disyariatkan, seperti takaran atau ukuran dalam timbangan ketika terjadi perjanjian, atau dari usaha pengakhiran uang imbalan atau uang atau salah satu dari tersebut. Yang kedua adalah dalil keharaman riba. Yang kesatu, Al-Quran. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan menerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang kedua, as-sunnah dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Nabi SAW bersabda, tinggalkanlah 7 dosa yang dapat membinasakan. Yang pertama adalah syirik, yang kedua berbuat sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yang keempat makan harta riba, yang kelima harta anak yatim, yang keenam melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang, yang ketujuh menuduh wanita mukminat yang sopan. Yang selanjutnya adalah ijma. Seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkan oleh riba. Yang selanjutnya adalah macam-macam riba. Yang pertama menurut jumhur ulama, riba fadl. Menurut ulama Hanafiya, riba fadl adalah tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Dengan kata lain, ini adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Yang kedua, riba nas. Ini adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberi kelebihan pada benda dibandingkan utang pada benda yang ditakarkan atau ditimbang yang berbeda jenis, atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang sama sejenisnya. Yang kedua, golongan yang termasuk yang selanjutnya golongan yang termasuk ke dalam utang, yaitu yang pertama riba jahiliyah. Riba ini adalah utang yang dibayar lebih dari pokok karena peminjam tidak mampu membayar utang tepat waktu. Yang kedua, riba qard. Ini adalah bunga atau tingkat kenaikan tertentu untuk debitur. Pada riba ini atas utang bisa digolongkan sebagai riba. Misalnya meminjam uang 100.000 dan kemudian harus mendapatkan untung kita itu didapat. Yang selanjutnya adalah menurut ulama Syafi'iyah. Yang pertama adalah riba fadl. Riba fadl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti atau penukar dari yang lain. Dengan kata lain, tambahan berasal dari
penukar paling akhir. Riba ini terjadi pada barang yang sejenis, seperti menjual 1 kilogram kentang dengan 1,5 kilogram kentang juga. Yang kedua, ribayat, jual beli dengan mengakhirkan penyerahan atau qalbu, yakni bercerai-berai antara dua orang yang akad sebelumnya timbang terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Ini termasuk riba nasiah, yakni menambah yang tanpa dari utang. Yang selanjutnya adalah riba nasiah, yakni ini riba jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan dengan harga. Menurut ulama, ribayat dan riba nasiah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaan ribayat mengakhiri pemegang barang, sedangkan riba nasiah mengakhiri hak, dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan meskipun sebentar. Selanjutnya adalah batasan-batasan riba. Untuk menghindari praktik riba, penjual mencabut barang sejenis seperti emas dan perak harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kadar barang harus sama atau 1 gram ditukar dengan 1 gram. Yang kedua, serah terima dilakukan sebelum meninggalkan tempat transaksi. Yang ketiga, dibayar secara tunai atau tidak ditangguhkan di masa mendatang, atau dua orang yang mengadakan akad tidak menetapkan syarat penangguhan pembayaran dalam akad. Jika akad ditukar dengan jenis lain seperti emas dengan perak, maka 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu pembayaran tunai dan penyerahan sebelum meninggalkan toko. Baik, selanjutnya tentang maisir. Pengertian maisir. Maisir adalah upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah tanpa bersusah payah. Maisir secara harfiah disebut dengan qimar atau perjudian. Kata maisir berasal dari kata yasara yang berarti lembut, menggambarkan banyak dengan panah, atau yasara berarti kemakmuran, karena maisir membawa keuntungan, atau yusur kenyamanan, kemudahan, karena itu adalah penghapusan tanpa kerja keras. Yang selanjutnya, dasar hukum maisir. Maisir dilarang dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Surat Al-Maidah ayat 90. Dan dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, marilah aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini, Nabi Muhammad menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan dan muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah. Ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Selanjutnya, macam-macam perjudian. Pada masa jahiliyah terkenal ada 2 bentuk maisir. Yang pertama ada al-muhadharo, adalah perjudian yang dilakukan 2 orang laki-laki atau lebih yang menempatkan harta dan istri mereka sebagai taruhan dalam satu permainan. Yang kedua, al-tajziah, yaitu perjudian yang dilakukan 10 orang laki-laki dengan menggunakan kartu yang berbuat dari potongan-potongan kayu.
Selanjutnya materi tentang horor. Pengertian horor. Horor dalam bahasa Arab berarti al-khatar, pertaruhan, majhul al-akibah, kesamaran hasilnya. Horor bisa juga disebut dengan al-mukharatahah, pertaruhan, dan al-jahalah, kesamaran. Berarti horor adalah bentuk ketidakyakinan, kebohongan, atau sesuatu yang mempunyai tujuan merugikan sesama manusia. Horor juga ditinjau dari beberapa istilah lain, yaitu seluruh bentuk transaksi yang terdapat unsur kesamaran, taruhan, dan judi. Dari semua itu bisa mengakibatkan hasil keraguan kepada hak dan kewajiban di dalam jual beli atau transaksi tersebut. Selanjutnya adalah hukum horor. Berdasarkan hukum horor terbagi dari 3. Yang pertama, horor yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu horor yang mencolok, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contohnya jual beli mulamasah. Yang selanjutnya munabazah dan bai al-hasanah, bai al-malakih, bai al-madamin, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan dalam akad seperti ini. Yang selanjutnya jenis-jenis horor ini ada 3. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau ma'dum. Ini seperti jual beli habalah atau janin dari hewan ternak, atau contohnya kambing yang masih masih mengandung anaknya yang belum diketahui pasti. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau matsu, yang baik yang mutlak. Seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000, tapi barang tersebut tidak diketahui jelas. Atau seperti ucapan orang, aku menjual mobilku ini kepadamu dengan harga 10 juta, namun jenis dan sifatnya tidak jelas. Seperti ucapan, atau aku menjual tanah kepadamu seharga 50 juta, namun ukuran tanah yang tidak diketahui. Yang ketiga, ada jual beli yang tidak mampu diserah terimakan. Ini seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli motor atau mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya itu sendiri. Yang selanjutnya, horor yang dibolehkan secara ijma ulama, atau horor ringan, al-horor al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu horor sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seperti seseorang memberi rumah beserta tanahnya. Baik, sekian, terima kasih. Itu pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.